Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Widi Fitriani Lestari dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang qiraat dalam konteks Indonesia, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah ilmu qiraat pada semester 6 tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai pengertian qiraat. Ilmu qiraat dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan cara pengucapan dari lafal wahyu Al-Quran. Di Indonesia sendiri, qiraat biasanya dipahami rancu, yakni sebagai lagu atau seni dalam membaca Al-Quran. Sedangkan seni membaca Al-Quran ini dalam bahasa Arab disebut dengan nagom. Muhammad Ali As-Sabuni mendefinisikan qiraat adalah suatu mazhab atau cara tertentu dalam mengucapkan Al-Quran yang tiap imam itu memilih satu cara yang berbeda dengan yang lainnya, berdasarkan kepada sanad-sanad yang bersambung hingga Rasulullah. Kemudian yang kedua ada proses terbentuknya qiraat sab'ah. Istilah qiraat sab'ah, al-qiraatu sab'ah, berbeda dengan istilah ahruf sab'ah. Sab'atu ahruf. Menurut Man Al-Qotton, qiraat sab'ah adalah istilah untuk 7 bacaan imam qiraat yang disepakati oleh para ulama akan kemutawatirannya. Pemilihan ketujuh imam tersebut berdasarkan kriteria yang sangat ketat. Kemudian selanjutnya ada sumber sanad di Indonesia. Setiap ahli qiraat belum tentu mempunyai sanad yang tertulis, tergantung dari guru yang mengajarkan kepadanya, apakah dia mempunyai sanad dari gurunya atau tidak. Sanad dalam ilmu qiraat diperlukan dalam rangka menjaga kemurnian atau konsistensi dari jalur qiraat yang benar. Kemudian yang ketiga, di Indonesia khususnya, sanad qiraat sendiri, qiraat sab'ah itu lazimnya baru diberikan kepada murid atau penghafal Al-Quran yang telah menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz dengan qiraat 7 di hadapan gurunya. Kemudian yang keempat, di antara ulama Indonesia yang diketahui mengembangkan ilmu qiraat dan masih berlanjut generasinya hingga sekarang, di bidang qiraat sendiri ada Kiai Haji Muhammad Mahfud At-Tarmasi dan Kiai Haji Muhammad Munawir. Selain beliau berdua tadi, ada juga terdapat dua ulama lainnya, yaitu Kiai Haji Ma'mun Bakri dan Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Itu merupakan ulama-ulama yang hingga sekarang meneladani ilmu qiraat dan meneruskan kepada murid-muridnya. Kemudian yang selanjutnya ada tradisi pembelajaran qiraat di Indonesia. Yang pertama ada pembelajaran yang dilakukan secara teoritis, yang mana pembelajaran secara teoritis ini dilakukan dengan cara mengajarkan ilmu qiraat dari sumber-sumber kitab tanpa mempraktikkan lebih lanjut teori tersebut kepada bacaan Al-Quran. Jadi hanya diajarkan teorinya saja, tapi tidak dipraktekkan bagaimana ia dipraktekkan dalam Al-Qurannya itu sendiri. Contoh-contoh bacaan hanya diberikan sekilas sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Jadi sang guru hanya menjelaskan contoh sekilas kepada murid-muridnya tanpa dipraktekkan secara langsung. Kemudian yang kedua ada metode pembelajaran secara praktis. Kenapa dikatakan praktis? Karena di sini itu praktisnya itu bukan berarti meninggalkan teori, melainkan menekankan pembelajarannya kepada praktik. Sebelum masuk ke tahapan praktik, para penghafal qiraat, para murid-murid tetap mempelajari teori-teori ilmu qiraat yang dibutuhkan. Jadi sebelum kepada tahap praktis, para murid itu juga tetap harus melewati tahapan teori tadi. Dalam pembelajaran secara praktis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelajaran parsial. Pembelajaran parsial ini ketika yang dipelajari hanyalah beberapa ayat atau bagian dari Al-Quran, bukan keseluruhan ayat. Jadi hanya beberapa ayat saja yang dipelajari. Kemudian ada pembelajaran secara keseluruhan, yaitu pembelajaran atas keseluruhan ayat, biasanya dilakukan di pesantren-pesantren. Pembelajaran qiraat atas keseluruhan ini juga dilakukan dengan sistem sorogan, ada juga yang menyebutnya dengan sistem bandongan. Kemudian selanjutnya ada penghafal qiraat sab'ah yang sudah bersanad di Indonesia.
Kiai Haji Muhammad Munawwir bin Abdullah Rasyad mengajarkan Al-Quran mulai dari tingkat bin nadhar, yaitu membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Adapun Al-Quran dibaca dengan bil ghaib atau membaca Al-Quran dengan hafalan tanpa melihat mushaf, juga dengan qiraah masyhurah, qiraah populer, hingga pengajaran Al-Quran dengan qiraah sab'ah. Banyak santri yang berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz dan menyelesaikan pembelajaran Al-Quran hingga qiraat sab'ah. Akan tetapi ia juga tentu mendapatkan sanad dari beliau, yaitu dari Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Nah, Kiai Haji Arwani Amin ini merupakan satu-satunya penerima sanad qiraat sab'ah dari Kiai Haji Muhammad Munawwir yang melanjutkan pengajarannya di Kudus. Dari beliau terhitung ada 16 orang yang berhasil menghatamkan qiraah sab'ah hingga mendapatkan sanad. Mereka yaitu Kiai Haji Abdullah Salam Kajian Pati, Kiai Haji Tamyiz Kajian Pati, Kiai Haji Salmun Kudus, Kiai Haji Turmuzi, dan lainnya. Di tangan mereka, pembelajaran qiraat sab'ah dan transmisi sanadnya berlanjut hingga sekarang. Kemudian selanjutnya ada sumber rujukan pembelajaran qiraat sab'ah. Proses pembelajaran qiraat sab'ah dilakukan dengan meresum dari kitab-kitab tentang qiraat seperti Siraj Al-Qari, Al-Budur Az-Zahirah, akan tetapi tetap fokus pada proses pembelajaran qiraat yang masa kini lebih mempelajari kitab Faraidul Barakat karya Kiai Haji Muhammad Arwani. Karena menurutnya, ilmu adalah bagaikan binatang buruan, sedangkan menulis adalah alat untuk memburunya, sehingga budaya mencatat atau meresum tentang qiraat yang akan disetorkannya sangat dianjurkan bagi murid-muridnya itu. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran qiraat di Indonesia. Yang pertama ada metode al-mufradat atau bil ifrad, yaitu sebuah bacaan pada salah satu rawi qiraat yang membedakan antara rawi satu dengan yang lainnya. Metode ini ditempuh dengan cara membaca atau mengajarkan qiraat satu persatu riwayat, tidak mengumpulkan atau menjamak antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Dengan kata lain, dalam satu hataman atau bacaan Quran hanya mengikuti bacaan satu rawi saja. Kemudian yang kedua ada metode jamak. Dalam ilmu qiraat, kata jamak sendiri disebut untuk menunjukkan cara baca qiraat dengan menggabungkan semua ragam bacaan rawi. Dengan kata lain, menghatamkan qiraah dengan satu hataman. Metode jamak terdiri dari dua macam. Ada jamak sugro dan juga ada jamak kubro. Jamak sugro itu berarti menggabungkan dua rawi dari masing-masing imam qori. Misalnya sedang mempelajari qiraat Nafi, maka pembacaan ayatnya menggunakan riwayat dari Qalun dan Warsy sekaligus. Kemudian jamak kubro, yang mana sistematika penggabungan qiraat dari semua bacaan imam qurra yang 7. Proses jamak kubro ini dilakukan per ayat dengan mengulang-ulang bagian yang bacaannya berbeda dari setiap rawi dan imam qori, di mana apabila terdapat kesamaan dari para rawi dan imam maka cukup dibaca satu kali saja. Baik, mungkin itu saja penyampaian saya tentang materi qiraat dalam konteks Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.